Halo. Oke guys, jadi kali ini tuh gua ngelakuin pendakian ke Gunung Gede. Gunung Gede via Putri. Jadi semalam gua berangkat dari Karawang jam setengah 7 malam. Sampai di base camp itu jam 10. Jadi dikarenakan after penutupan kemarin ya, jadi sebelum tuh gue datang sendirian. Jam 6.35. Jadi sebelum tuh karena saya gitu ya, saya sendiri nyampe di base camp tuh jam 10 dan niatan tektok gitu ya esok harinya. Tapi dikarenakan kuota pada hari Minggu itu sudah penuh dan after penutupan kemarin itu, jadi kita kagak bisa daftar dadakan guys, harus online dan itu pun minimal 3 orang. Jadi saya dibantu tuh sama pihak base campnya, diikut simaksinya rombongan orang Jakarta. Mereka baru 9 orang dan sisa 1 slot lagi, jadi gua dimasukin ke simaksi mereka gitu. Dan ini gua duluan. Tadi rombongan dari Jakarta pada break dulu di sono karena mereka cuman mau sampai Surya Kencana gitu ya. Jadi gua mutusin buat duluan karena pengen ke puncak juga, biar nanti turunnya itu enggak kesorean. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kuota pada tanggal 29 Juli ya, hari Sabtu kemarin, sama yang hari ini Minggu, itu kuota pendakian tuh full semua guys. Jadi kalau misalnya kita naiknya agak siang gitu ya, otomatis jalur itu bakal penuh sama pendaki yang mau turun, pendaki yang turun dari pendakian pada hari Sabtu gitu. Jadi hari Minggu siang tuh mereka pada turun dan nantinya jalur bakal rame. Jadi gue mutusin buat lanjut biar kagak rame di jalur gitu, macet.
Oke, kita sampai sini. Jadi dulu tuh ini tuh warung guys, shelter dan ada warung juga. Jadi udah lama gitu ya kagak dipakai buka lagi karena akibat penutupan kemarin juga. Jadi sekarang itu kagak ada warung gitu di atas, kagak ada yang jualan. Jadi ya bisa mengurangi sampah yang ada di gunung juga sih. Itu. Nah, ini juga sampah noh. Buangnya ngasal. Kita lanjut aja guys. Jadi sebenarnya tuh gua kemarin ngerencanain gitu ya, tektokan sama teman kerja gua berempat. Nah, yang satunya itu kagak jadi karena dia masuk lembur gitu. Dan yang berdua itu mereka katanya capek karena kemarin itu Sabtu pagi kita pulang kerja ya, ada acara syukuran gitu, acara syukuran temen sampai jam 11:30 lah kalau nggak salah, baru pulang dan tidur. Pas gua sampai ke rumah itu mereka katanya kagak jadi ikut dikarenakan baru bisa tidur dan masih capek gitu. Jadi gua semalam itu 6:30 habis maghrib ya, nyekatin buat sendiri tektok. Ya semoga aja lancar gitu. Kita baru jalan berapa menit ya, udah sejam gitu jalan. Tadi start jam 5.40-an kalau nggak salah, sekarang udah jam 6.43, kurang lebih sejam lah. Soalnya katanya sih kalau tektok estimasi itu kurang lebih dari base camp 4 jam menuju puncak. Nah, kita nyampe di pos berapa ini? Pos 2. Pos 2 Legok Lencak, ketinggian 1993 mdpl. Dan di sini juga dulunya ada warung dan tutup lagi. Berarti bener guys, kagak ada warung sekarang mah. Dikarenakan ini masih jam 6:30 ya, jadi pendaki yang naik hari Sabtu kemarin belum pada turun, jadi masih sepi. Lanjut aja lah. Kita istirahatnya di depan aja. Ya, dari base camp ke pos 1, ke pos 2 Legok Lencak, ketinggian 1993,
sekitar sejaman dari base camp. Ya mungkin kalau kita banyak istirahat nih ya 1,5 jam kali. Kita mutusin buat lanjut dari pos 2. Para aja istirahatnya di depan. Masih kuat. Ini juga rombongan dari Jakarta. Belum kelihatan guys. Karena tadi ada ceweknya juga satu yang mungkin nungguin ceweknya itu. Di breaknya agak lama. Trek pendakian Gunung Gede via Putri. Treknya terjal guys, tapi dibanding dengan jalur yang lain, trek jalur via Putri ini relatif lebih cepat guys dibanding jalur-jalur yang lainnya. Cuman ya itu jalurnya wow, cukup kerasa juga buat kaki yang jarang olahraga kayak saya gini ya, yang hari-harinya itu kerja pulang tidur kerja lagi, jadi gak ada buat istirahat gitu. Sekalinya istirahat Sabtu atau Minggu langsung muncak, jadi ya gitu. Tapi ya kita pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Itu yang diucap oleh Bung Fiersa Besari, pelan-pelan tapi konsisten gitu. Oke. Ya guys, kita break dulu ya, bentar ngurusin kaki dulu. Rombongan yang dari Jakarta belum kelihatan. Yuk semangat, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Jadi buat kalian yang pengen ngelakuin pendakian ke Gunung Gede ya, sekarang mah wajib banget kalian tuh booking online dulu ya, minimal 2 hari sebelum pendakian gitu ya. Kalau misalnya kalian gagal terus di booking online-nya, kalian bisa minta bantu ke pihak base camp-nya gitu, didaftarin. Ntar kita tinggal ngasih KTP kita. Ya mungkin dari segi biaya mungkin ya lebih mahal kalau lewat orang base camp.
Atau kalau gue saranin sih seminggu sebelum pendakian kalian tuh udah harus booking. Apalagi kalau kalian tuh rencana ngedakinya itu di pas weekend gitu, yang otomatis bakal penuh banget kuotanya nanti habis. Jadi seminggu sebelum pendakian kalian harus booking online, karena kalau kagak booking online itu kagak bisa guys. Nah, burung banyak banget burungnya ya. Gua juga semalam agak bingung juga sih, udah datang gitu ya dari Karawang sendirian nyampe base camp, kagak bisa gua. Kagak bisa dikarenakan kuota udah penuh dan harus online juga. Minimal itu 3 orang pendakiannya. Jadi gue dibantu sama pihak basecampnya, disatuin sama si maksinya rombongan dari Jakarta. Mereka kan udah 9 orang, jadi nambah satu sama gue jadi 10 orang. Alhamdulillah bisa gitu. Banyak banget burungnya guys. Tahu burung apaan? Tadi juga ada burung hitam nih di sini. Noh, burung hitam kayak semacam gagak, tapi bukan gagak kayaknya. Nih. Nah, kayak semacam burung-burung apa ya yang di bawah itu, kayak semacam burung puyuh. Nah, jadi mereka tuh nggak terlalu banyak terbang gitu, banyak menghabiskannya di darat, kayak semacam bertelurnya juga, kayaknya sih begitu. Oke, kita lanjut lagi aja. Ini juga udah jam 7, berarti sekitar sejam setengah kita dari base camp ya. Ya, sejam setengah. Ayolah, bentar lagi pos 3 kayaknya. Mungkin ini sih salah satu penyebab Gunung Gede itu sering banget ditutup, karena ya gini, banyak banget sampahnya. Banyak pendaki yang tidak cinta dengan alamnya, jadi ya begitu, bawa sampah dari bawah dan gak dibawa ke bawah lagi, ngasal buang aja gitu. Dari tadi juga di sepanjang perjalanan banyak banget sampah di karung gitu ya, diikat di pinggir-pinggir pohon gitu. Ada berapa kali tadi nemu ya. Tadi gitu guys. Jadi buat kalian yang pengen naik gunung gitu, jangan asal naik doang gitu ya, cintai juga alamnya gitu. Kalau kalian pengen dicintai sama pencipta gitu, Allah, ya kita harus mencintai juga ciptaannya gitu. Kalau kita sudah mencintai ciptaannya, kita juga bakal dicintai sama sang pencipta, kayak gitu guys. Kalau gue sih bukan sok pintar atau sok gimana gitu, cuman ya kita sesama manusia saling ngingetin aja, walaupun diri kita tuh belum benar. Selagi kita tahu hal yang mau kita kasih tahu itu nilainya benar, jadi ya kita saling ngingetin aja gitu. Siapa tahu dari kita ngingetin seseorang,
itu pun bisa menyadarkan kita kepada hal yang lebih baik lagi gitu guys. Treknya didominasi akar-akar pepohonan yang melintang di sepanjang jalur. Udah kayak Maria Teguh guys. Kenapa sih pulang kerja bukannya istirahat malah mendaki? Emangnya nggak lelah? Jadi gini guys, lelahnya manusia itu adalah ketika ketidakyakinan perihal persoalan-persoalan yang sudah Sang Maha Kuasa atur gitu, yang sudah pastinya lebih baik buat kita itu. Jadi misal gini, kok kayak gini ya? Kenapa sih kok kayak gini? Nah, jadi kadang itu semua tuh sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa gitu ya. Yang bahkan lebih baik dari ekspektasi kita. Ya mungkin terkadang menurut kita itu kayak menyakitkan, meneteskan air mata, dan bisa jadi juga jatuh dan tertatih. Tapi semua itu pasti yang terbaik buat kita guys. Jadi intinya kita harus yakin apa yang sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta itu sudah pasti yang terbaik. Ada tupai guys, ntar kita coba samperin. Ya lari coy, tupainya lari. Aduh, banyak tenda. Set ada warung. Banyak pak yang ngecamp sini pak.
Dan tadi gua istirahat di pos 3 ya. Istirahat di pos 3 dan nyampe di jam 7 lebih 30 menitan. Istirahat sebentar tadi. Dan di pos 3 juga tadi ada warung satu guys. Ada warung dan ada banyak tenda juga. Mungkin yang gak kebagian di Surken kan ya, tapi kagak mungkin sih kalau kagak kebagian di Surken. Ada warung satu, gua beli nutrisari sama gorengan tadi satu situ, dan gua mutusin buat lanjut guys. Tadi dari pos 2 ya ke pos 3 itu sekitar 50 menitan, sekitar 50 menit ya, kurang lebih sejaman juga lah. Dan gue mutusin buat lanjut aja guys, karena tadi juga pas gue mau nyampe pos 3 ya, tuh ada pendaki berdua, pendaki sama cewek yang baru turun. Ntar kalau siangan dikit aja bisa rame ini jalur. Udah males gitu guys kalau jalur rame. Yang sehari-hari aja gua berangkat atau pulang kerja gitu ya rame. Ya masa di gunung juga harus kena macet juga kan, kagak enak gitu. Masa di gunung kena macet. Jadi gua mutusin buat lanjut. Soalnya ini udah di ketinggian 2200-an. Bentar lagi sih ke alun-alun Surya Kencana. Kalau menurut mitos sih 5 menit lagi. 5 menit lagi bang nyampe puncak. Padahal mah gitu. Gak tahu berapa menit lagi. Jadi ya itu tuh kayak buat semacam senda gurau, penambah semangat gitu buat ke para pendaki pemula, biar yang tadinya rasa lelah, capek, mentalnya down gitu, denger 5 menit lagi bang nyampe puncak. Jadi dari sebuah kata juga bisa memicu tenaga kembali gitu guys. Karena rasa senang itu treknya udah nanjak terus guys dari pos 2. Udah 2 jam kurang lebih.
Bang, punten bang. Iya bang. Jadi bang. Iya bang, monggo. Duluan ya. Tadi gua ketemu ibu-ibu berdua. Dia katanya ngecamp di pos 3 dan baru nanjak sekarang. Hebat banget sih. Di rentan usia yang sudah tua, sekitar hampir 40-50 kalau salah. Kalau dari segi raut muka sih sekitar 50-an dah. Ya, segituan. Tapi hebat banget dari segi fisiknya. Jadi kalian yang muda-muda, ayolah semangat. Jangan kalah sama yang tua. Bangunlah dari tempat tidur, gerakin kakinya. Capek guys. Solo TikTok Gunung Gede Eva Putri. Semangat yo. Bentar lagi pos 4. Trek dari pos 3 ke pos 4 itu benar-benar terjal banget guys. Jadi benar-benar nguras banget tenaga. Dan tadi gue baru nemu 2 pendaki doang yang turun dari atas. Belum ada lagi. Mungkin agak siangan tadi ya. Nah, vegetasi udah mulai terbuka. Ini tandanya bentar lagi pos 4 atau surken. Ayo. Dikarenakan sekarang masih jam 8, kurang lebih sejam 2 jam. 2 jam ya. 2 jam 20 menit. 2 jam setengah kita dari base camp. Sekarang mau ke pos 4. Nih kesini terjal banget jalurnya, dan kita ambil yang ini. Ada petunjuk dari tali warna biru, tali rapia kali ya. Mau sampah.
plastik merah digantung, ngapain itu ya? Yuk, vegetasinya udah terbuka, sudah mulai ya, bukan udah terbuka tapi sudah agak berkurang. Noh, tanda apa noh? Pos 4 kayaknya. Lawang seketeng kayaknya. Seketeng, sekoteng, apa sih? Ya, ada tenda juga. Alhamdulillah. Pas bayangan Lawang Saketeng 2490 mdpl. Kira-kira 2,5 jam dari base camp ke pos bayangan Lawang Saketeng. Saketeng. Gimana guys cara nyebutnya? Gua orang Sunda tapi kagak tahu. Ini juga tutup warung. Tadi cuman ada satu doang warung di pos 3. Yuk. Pergi tanpa pamit, pergi tanpa pamrih, akan sana kemari tanpa arah. Oh, ada orang di depan. Oke, ada orang guys. Di pos 4. Kita tadi ngelewatin pos 4 jam 8 lebih 23 menit, setengah jam kali ya dari pos 3 pos 4. Wah, berapa lupa gua. Dan ini dari pos 4 treknya bebatuan guys. Tadi gue dari pos 4 itu mutusin buat lanjut aja lah, soalnya sih kayaknya bentar lagi surken. Ntar kita istirahat di surken aja sambil ngudut kali ya.
Dan katanya kagak ada warung, tapi tadi gua ngeliat tuh warung di pos 1, di pos 3, di pos Payangan, sama di pos 4. Udah 3 warung yang buka. Gak tahu nih di atas ada warung lagi atau enggak. Kayaknya sih bakalan ada deh. Ya, warung itu juga ada nilai baik sama buruknya. Baiknya ya buat para pendaki, ya bisa mengurangi jumlah logistik yang mereka bawa gitu. Jadi bisa mengurangi beban. Sedangkan buat alam ya ruginya di sampahnya itu. Tapi tergantung dari pribadi pendakinya masing-masing sih. Kalau pendaki yang cinta alam mungkin sampahnya bakal dibawa turun. Tapi kalau pendakinya nggak cinta alam mungkin ya digeletakin kayak gini nih. Nih, banyak di sepanjang jalan banyak sampah. Nah, jam 8:30, berarti kita berapa jam ya? Hampir 3 jam kita. 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menitan. Hampir 3 jam dari base camp. Katanya sih 10 menitan lagi guys, menuju alun-alun Surya Kencana. Treknya banyak batu-batu, fisiknya kalah banget anjir. Padahal tadi istirahatnya cuma sebentar doang loh. Istirahat paling 2 menit 3 menit, jalan lagi. Tapi kok kayaknya lama banget nih, 3 jam belum nyampe. Kalau biasanya sih rata-rata katanya 4 jam kalau tektokan. Tapi kalau menurut gua lama juga sih 3 jam nih. Dan udah mulai lantai jalannya. Nah, kita cuman bawa bekal nasi doang satu buat ntar lah, buat turun dari puncak kita makan di puncak apa di surken lah, makan ntar. Tadi juga kita di pos 3 sempet beli nutrisari sama goreng tempe 1. Treknya landai guys, lumayan bonusan nih. Kayaknya bentar lagi dah. Sip. Nah kalau gini kan enak treknya kayak lumayan. Ngaso dulu kakinya. Sip. Detik-detik Surya Kencana.
Untuk kedua kalinya tektok naik gunung sendirian nih. Experience lumayan juga sih. Ada batas dilarang melintas. Oh, sampahnya banyak banget anjir. Oh, udah ada apa noh orang ya. Surya Kencana coy. Bentar lagi. Noh. Surya Kencana tiba juga. Alhamdulillah. Kelas 5. Surya Kencana Timur. Puncak Gunung Gede Sultan Timur. Bang, Iya. Bang, puncak mana bang? Sono ya? Ya ikutin jalanin aja. Oh, Karena ada pelangnya. Jauh sih lumayan. ramai juga bang. Ramai di atas paling. Mau naik banyak banget. Ayo bang, Ya, duluan. puncak dulu ah. Ya. Kondisi alun-alun Surya Kencana Timur lumayan juga ramai. Bang, ayo bang. Bang. Nyampe juga guys.
Edelweiss ya ini. Edelweiss Jawa. Akhirnya ya Allah bisa menapaki kaki di sini juga. Rambut gua acak-acakan banget begal. Akhirnya kita sampai di alun-alun Surya Kencana Timur dan kita sekarang mau menuju ke puncak Gunung Gede. Wes Solo TikTok Gunung Gede via Gunung Putri sedang berproses menuju puncak. Asai. Oke guys. Oh, sungainya berarti KPI ya. Dan lumayan ramai juga sana. Nah, tenda. Dari pas pintu masuk Surya Kencana. Dan ini di depan gua banyak banget rombongan mau pada ke puncak, ada yang bawa bendera juga. Pan lagi coy sini. Ayolah. Jangan wacana doang. Alam Indonesia itu indah guys. Jadi ya ayolah bangun dari tempat tidur kalian. Kita kunjungi minimal satu lah. Nih Surya Kencana. Indahnya pol. Walaupun panas tapi dingin karena angin dan dengan view yang begitu sensasional. Udah. Nah, ini kawasan alun-alun Surya Kencana. Apa ya, barat kalau nggak salah, yang mau menuju ke puncak. Dan sekarang itu disurkan ya, ada patoknya gitu guys, mana area yang boleh didiriin tenda sama yang nggak boleh gitu. Nah, sana patoknya ada. Jadi nggak kayak dulu gitu. Dan ini juga banyak yang pakai tarpan ya. Kayaknya sih soal ini. Lumayan masih lama juga puncaknya. Buka lah itunya terus masukin lagi. Buat nggak usah maju. Oh. Ini. Awas awas.
Lagi gitu bang. Bang, iya bang.